Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rizkia Putri, Putri Natasha, dan saya sendiri Nuviati. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Karakteristik Filsafat Abad Pertengahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan ini dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 1476, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, atau juga bisa disebut sekarang Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 telah ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Sebagai data akhirnya, masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi kekristenan, dan disinilah yang menjadi persoalan, ya karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Ciri filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Oleh karena itu, sekiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan adalah suatu filsafat agama dengan agama Kristen sebagai basisnya. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Mereka belum mengenal adanya wahyu. Mengenai sikap terhadap pemikiran Yunani ada dua, yaitu yang pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Yang kedua, menerima filsafat Yunani yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, maka kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, akal dapat dibantu oleh wahyu. Selanjutnya ada periode-periode pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini terdiri dari zaman patristik dan zaman skolastik. Pada zaman patristik ini berasal dari kata patres atau bentuk jamak dari pater. Artinya bapak-bapak. Nah, maksudnya dari arti kata patres ini
adalah para bujangga gereja, dan tokoh-tokoh gereja ini sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka ini khususnya mencurahkan perhatiannya pada pengembangan teologi. Tapi dalam kegiatan tersebut mereka juga nggak bisa menghindarkan dari wilayah kefilsafatan. Nah, kemudian ada zaman skolastik. Nah, zaman skolastik ini dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa patristik itu adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Nah, para tokoh zaman skolastik ini merupakan para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral. Nah, ini didirikan oleh Raja Karel Agung dan kelak juga dari lingkung universitas dan orde-orde biarawan. Filsafat mereka ini disebut dengan skolastik, atau dari kata Latin yang berarti scholastius, yang artinya guru. Karena pada periode-periode ini mengajarkan sebuah sekolah-sekolah atau biara dan universitas-universitas menurut suatu hukum, suatu kurikulum yang baku dan bersifat internasional. Nah, kemudian ada periode skolastik awal. Periode skolastik awal ini ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Yang tampak pada permulaannya itu biasanya tentang persoalan universalia atau ajaran Agustinus dan Neoplatonisme yang mempunyai pengaruh luas dan kuat dalam berbagai aliran pemikiran. Nah, pada periode ini diupayakan misalnya pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni, jadi tanpa berdasarkan kitab suci. Nah, problem yang hangat didiskusikan pada masa ini itu merupakan masalah universalia dengan konfrontasi antara realisme dan nominalisme. Sebagai latar belakang problematikanya itu ada dalam abad ke-12. Ada teoretis mengenai filsafat alam, sejarah, dan bahasa pengalaman Masehi. Nah, pemikiran filsafat ini, patristik ini mulai merosot terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7. Nah, pada abad ke-6 dan ke-7 ini bisa dikatakan dengan abad kacau karena hal ini menyebabkan saat itu terjadi serangan terhadap Romawi sehingga kerajaan Romawi itu beserta peradabannya itu ikut runtuh yang udah dibangun selama ribuan tahun. Nah, pada mulanya skolastik ini timbul pertama kali di Biara Italia Selatan dan pada akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Beberapa tokoh dan situasi penting yang harus diperhatikan dalam memahami sifat masa ini itu adalah Agustinus, Boetius, Kaisar Karel Agung, Santo Anselmus, Peter Abelardus. Perkembangan filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemahan karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin dan juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karangan para filsuf Islam menjadi sumber terpenting dalam penerjemahan buku, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antara karya filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain astronomi oleh Al-Khawarizmi, kedokteran oleh Ibnu Sina, dan karya-karya Al-Farabi, karya Al-Kindi, dan karya Al-Ghazali. Fokus pada pengembangan ilmu melalui sekolah menjadi perhatian dari Raja Charlemagne dengan pendirian sekolah-sekolah di Italia, Inggris, dan Irlandia. Sistem pendidikan di sekolah menjadi 3 tingkat. Pertama, yaitu pengajaran dasar.
Dalam pengajaran dasar ini, diwajibkan bagi calon pejabat agama dan terbuka untuk bagi umum. Kedua, diajarkan 7 ilmu bebas yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gramatika, retorika, dan dialektika. Yang kedua, aritmatika, geometrik, astronomi, dan ilmu musik. Tingkatan ketiga ialah pengajaran buku-buku suci. Pada abad pertengahan adalah masa pembentukan kebudayaan barat dengan ciri khas ajaran Masehi yang diwarnai oleh perkembangan peradaban Kristen. Peradaban Kristen menjadi dasar bagi kebudayaan masa modern. Peninggalan kebudayaan abad pertengahan dapat dilihat dari karya seni musik, bangunan bercorak gotik sebagai bentuk pemujaan terhadap gereja.